Dan kelihatannya memang lembaga-lembaga negara ini hanya dikembangkan hanya sekedar untuk memalingkan perhatian para aktivis ini dari pengurasan sumber daya alam oleh kekuatan-kekuatan kapitalis gitu. Yang penting punya mainan dia. Jadi sementara ini aktivis ini punya mainan di berbagai komisi, di bawah sana sumber daya alam kita sudah habis dikuras. Dan para aktivis kehilangan daya energi untuk melakukan proses advokasi di akar rumput. Semua kesedot ke dalam berbagai lembaga-lembaga negara itu. Dan saya kira di sini misalnya kita dihadapkan pada situasi yang sangat gambaran yang sangat kontradiktif. Di satu sisi kita memiliki undang-undang yang mengatakan bahwa kewenangan pemerintahan pusat itu hanya terbatas pada beberapa bidang, yaitu keuangan, kemudian pertahanan, agama, dan apa lagi? Nah, dan lain-lain itu. Yang sebenarnya gini, kita ini sering kalau menyusun sesuatu tuh lalu di hadapan kita ini selalu saja Amerika gitu. Jadi kita ini kalau menyusun sesuatu meskipun negara kesatuan tapi di depan kita ini selalu Amerika gitu. Meskipun kadang-kadang tidak konsisten. Yang kita ambil hanya gula-gula apa yang aspek-aspek luarnya aja dari Amerika, tapi substansinya tidak diambil. Contoh maksudnya begini, undang-undang ini kan sebenarnya meniru pendekatan Amerika yang federalistik. Nah, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara negara kesatuan dan federal. Kalau di dalam negara federal, residual power itu diletakkan di pemerintah pusat. Residual power itu ada di negara federal. Artinya begini, pada dasarnya otoritas itu ada di negara-negara bagian, kecuali sisa kekuasaan yang dilimpahkan ke pusat. Itu logikanya. Makanya federal hanya memiliki tadi persis seperti ini nih. Hanya keuangan, pertahanan, dan lain itu sebenarnya logika federal. Jadi dalam pemerintahan federal pada dasarnya otoritas itu ada di pemerintahan daerah, negara bagian, kecuali yang residual yang dilimpahkan ke pusat. Yang kemudian kita akomodasi nih, kita adopsi tadi yang keuangan dan lain-lain. Tetapi misalnya kita tidak konsisten. Kalau kita mau konsisten dengan logika ini, maka kita harus menyusun pemerintah pusat juga seperti Amerika. Maksudnya apa? Di Amerika itu kabinetnya menterinya tidak pernah lebih dari 9. Tidak pernah lebih dari 9. Negara sebesar Amerika itu menterinya tidak pernah lebih dari 9. Karena urusan kesejahteraan dan lain-lain sudah dihagi-hagi di negara-negara bagian. Gitu. Nah yang ininya nggak mau kita ambil. Yang ininya dia tidak mau kita ambil, dengan implikasi terjadi ekstensifikasi bermacam-macam bentuk pemerintahan di daerah, tapi juga ekstensifikasi kelembagaan negara di pusat yang berimplikasi pada postur ketidakseimbangan postur APBN. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Udah Agun. Kita ini ironis, satu sisi ingin melakukan desentralisasi, otonomisasi, tetapi postur alokasi anggaran untuk 2013-2014 itu belanja pusatnya itu 1.249 triliun, 1.249 triliun. Sedangkan untuk Pemda tingkat 1 dan 2 cuma 592 triliun. Artinya cuma setengahnya saja dibanding dengan pusat. Belum lagi improvisasi baru yang dikembangkan oleh Presiden seperti UP3, UP3 macam-macam, istilahnya selalu diganti-ganti yang tidak membuat kita ingat dan lain-lain itu. Nah jadi saya kira ini memang oleh karena itu harus segera dilakukan pembenahan kementerian ini juga saya kira akan paripurna kalau juga seiring dengan pembenahan otonomi itu sendiri. Saya dari dulu mengatakan undang-undang kementerian itu bagusnya setelah soal otonomi ini diselesaikan dulu itu baru kita bisa menentukan sebenarnya posisi gubernur itu mau diletakkan sebagai apa itu. Mau itu aparat pemerintahan pusat di daerah atau seperti apa. Itu harus jelas dulu otonominya. Apakah mau tingkat kabupaten atau tingkat 2 atau tingkat 1 itu harus dijelaskan, karena itu akan mempengaruhi postur kementerian yang ingin kita bangun gitu. Tapi apa boleh buat, karena kan dua ini sudah muncul, tinggal kita melakukan adjustment baru.
Nah sekarang saya langsung melompat pada halaman terakhir dari arah penataan kabinet. Mungkin ini beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan ulang lah. Yang absolut, nah ini memang saya kira ini mungkin menurut undang-undang tadi itu ya, keuangan, hukum, pertahanan, agama, luar negeri. Tapi menurut saya kita tidak bisa meletakkan yang absolut itu hanya dari undang-undang apa sih tadi itu? Kementerian 39/2009. Ya, karena juga kita harus pertimbangkan satu kementerian lagi, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri itu absolut? Karena di dalam kasus presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, di situ kan triumvirat yang punya otoritas. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Dengan kata lain, memang Kementerian Dalam Negeri suka atau tidak suka harus kita masukkan sebagai sesuatu yang absolut. Kecuali kalau undang-undang dasarnya itu diamandemen dengan meniadakan triumvirat ini. Tapi kalau itu dijadikan triumvirat, maka suka tidak suka keberadaannya mutlak. Gitu, harus ada Kementerian Dalam Negeri itu, artinya dia harus absolut. Itu aja satu catatan saya. Kedua, kita memang yang menyangkut kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Ini nomenklatur yang sudah terlanjur berurat berakar salah di dalam pemerintahan kita, yaitu Kementerian Kesejahteraan Rakyat ini. Padahal kita lihat undang-undang dasar, kita mengerti bahwa pasal 33 itu adanya di bab tentang kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat itu satu dimensi yang sangat luas sekali. Jadi ekonomi itu sebenarnya bagian dari kesejahteraan rakyat. Memang kemudian setelah amandemen ini ditambahkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Enggak, logika para pendiri bangsa ini sebenarnya ekonomi itu bagian dari usaha kesejahteraan rakyat. Nah, ketika ini dijadikan kementerian, kementeriannya apa namanya? Bukan Kementerian Kementerian Sosial. Menteri Sosial ya. Nah, itu mungkin sebenarnya itu kasus khusus dari sosial. Jadi saya mengusulkan itu nomenklaturnya sebenarnya perlindungan sosial atau social protection. Jadi kesehatan dan perlindungan sosial gitu. Perlindungan sosial. Jadi nanti termasuk jaminan sosial. Ya, bencana dan lain fakir miskin yang terlantar juga perlindungan sosial sebenarnya. Jadi itu sebenarnya perlindungan sosial karena nomenklatur kesejahteraan rakyat terlalu luas di situ. Sedangkan ini fungsinya yang lebih spesifik, social insurance, ya, jaminan sosial dan lain-lain itu. Yang lainnya oke, saya kira. Nah, 14-15 transportasi, pekerjaan umum dan pemukiman ini saya cuma ngasih contoh kasus aja sekarang, betapa repotnya misalnya di kereta api itu. Karena misalnya gini, rel kereta apinya itu urusan PU, sedangkan keretanya adalah PJKA. Itu kalau kereta susah mengalami apa, itu harus menunggu PU dulu gitu. Kalau ada mengalami masalah dari PJKA, itu PJKA atau apa, itu tidak bisa otomatis langsung menata rel dan lain-lain karena harus menunggu otoritas dari PU. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi pertimbangan. Apakah Kementerian Pekerjaan Umum disatukan aja dengan transportasi atau tidak, itu perlu kajian tersendiri. Saya hari ini mungkin harus semacam dijadikan apa, semacam ya bukan uji coba, apa namanya itu, kalau percobaan untuk kalau gini begini, kalau gini simulasi, disimulasikan apa plus minus kedua menteri ini. Saya belum punya gambaran plus minusnya kalau dipisah dan digabung. Terus mengenai kementerian non portfolio, saya kira di sini yang concern saya adalah soal pertama pariwisata. Apakah Kementerian Pariwisata ini harus terpisah? Kalau dilihat dari segi cara apa yang mereka kerjakan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ini promosi sebenarnya. Kalau promosi sebenarnya dia masuk bagian dari komunikasi dan informasi. Kebetulan sekarang ini sebenarnya komunikasi informasi ini setelah era internet, era digital ini boleh dibilang ya sebenarnya pekerjaannya itu gak jelas.
Jadi misalnya ada deputi untuk public information, itu misalnya melakukan sosialisasi 4 pilar dan lain-lain yang sudah dikerjakan oleh Sospol, Depdagri juga gitu. Jadi menurut saya ini Kementerian Ilmu Informasi ini mungkin justru sekarang orientasinya terus keluar, promosi Indonesia ke dunia. Kalau promosi Indonesia ke dunia, maka pariwisata bisa masuk bagian dari itu. Kalau dari jenis kegiatannya, pariwisata itu bagian dari promosi, ya promosi berarti komunikasi informasi. Tapi kalau dilihat dari produknya, sebenarnya dia bisa juga masuk di dalam Kementerian Perdagangan gitu. Ini kan menjual. Cuma bedanya kalau perdagangan mungkin jual barang, ini jual ya sebenarnya artefak dan juga produk-produk budaya. Tapi esensinya adalah perdagangan. Jadi menurut saya memang pariwisata tidak perlu menjadi satu kementerian yang terpisah. Dia bisa digabung apa ke komunikasi informasi atau Kementerian Perdagangan. Industri menurut saya malah jangan digabung dengan kecuali kalau mau kayak MITI ya. Kalau kayak MITI lain lagi konsepnya. Ya kalau di MITI kan industri, perdagangan dan internasional. Itu juga satu pilihan sendiri. Nah, koperasi dan UMKM bagaimanapun menurut saya ini sebenarnya kalau dari segi misinya udah benar, cuma yang mengeksekusinya yang nggak benar gitu. Artinya sebenarnya Kementerian Koperasi dan UMKM itu betul-betul sebenarnya harus kita urusi secara sungguh-sungguh. Kita tahu sabuk pengaman kita di krisis 98 itu apa? Yang menyelamatkan ekonomi Indonesia ternyata kan bukan konglomerasi. Justru ekonomi kecil dan menengah ini sebenarnya. Ini sabuk pengaman. Jadi dan saya kira kalau saja kementerian ini punya program yang jelas, artinya bukan seperti Sinterklas yang ngasih cuma 5 juta, 3 juta jadi permen itu, maka sebenarnya kementerian ini bisa setiap katakanlah diberi target, katakanlah tiap tahun dia bisa mencetak, menaikkan pengusaha yang tadinya kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar. Jadi harus ada program yang terukur, dan saya kira itu menjadi penting. Industri saya kira ini sebenarnya harus lebih didorong pada industri-industri yang punya potensi untuk ekspor ya. Itu kemudian saya kira yang lain-lainnya saya tidak ada catatan, cuma akhirnya seperti tadi sudah dikatakan oleh Mas Kris, bagaimanapun juga kita memasuki aspek the right man on the right place. Bagaimana gitu menyeleksi menterinya sendiri. Terus terang di Indonesia ini terlalu kemaruk ya. Lagi-lagi kalau Amerika sebagai contoh, di Amerika partai itu tidak merebut kementerian. Partai itu di sana cuma bertarung tuh untuk presiden, wakil presiden, gubernur, dan city mayor, itu saja. Menteri tidak dia ambil. Hanya biasanya presiden lah yang memiliki semacam kepekaan, biasanya state secretary lah diambil dari orang partai, tapi sisanya diambil dari profesional, gitu. Nah, saya kira kalau kita membayangkan itu terjadi di Indonesia agak sulit. Tetapi intinya saya kira mau dari partai atau dari apapun, intinya kan harus profesional. Nah, maka dalam hal ini adalah kita ingat sebenarnya ciri pokok sistem pemerintahan kita yang biasanya kita sebut 7, tapi sebenarnya ada yang di situ tersembunyi, yaitu ketentuan yang menjelaskan bahwa yang namanya menteri itu bukan pejabat negara biasa. Dia pejabat yang sangat harus mengerti pada urusannya bidang-bidang lain sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu disitu dikatakan di dalam mengangkat menteri, presiden tidak boleh sembarangan. Dan di dalam menurunkan menteri, presiden tidak boleh sembarangan. Itu ada ketentuannya. Nah, ketentuan itu harus diturunkan ke dalam ukuran yang kita sodorkan presiden. Boleh aja menterinya dari partai dan lain-lain, tapi pertama-tama dia harus memenuhi kriteria yang diperlukan. Dan pada ujungnya presiden tidak boleh didikte oleh partai. Presidenlah yang meminta partai untuk menyodorkan nama yang dia perlukan itu. Karena kalau presiden
menunggu list dari partai-partai politik. Sejak awal dia dilantik sebagai presiden, dia lehernya sudah ditengkuk oleh partai-partai politik gitu. Jadi presiden harus berdaulat menentukan, tentu demi keseimbangan kekuasaan dia akan memilih orang-orang itu dari partai, tapi harus dipastikan bahwa orang yang dipilih dari partai itu harus memenuhi kriteria seperti yang dikehendaki oleh mandat konstitusi itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Yudi yang sudah banyak memberikan, tadi bilangnya sedikit, tapi saya yakin tetap banyak yang nanti bisa kita diskusikan. Dari mulai yang bangunan dasar filosofisnya sampai kepada hal-hal detail tadi dicoba untuk disampaikan. Saya tertarik UKM tadi, betul bahwa 98 dan sampai saat ini UKM itu 90% penyangga tenaga kerja Indonesia itu masih sektor UKM, dan kontribusinya terhadap PDB juga makin meningkat, dan tentu saja itu pasti sebagai penyangga betul dalam ketika perekonomian kita sudah semakin parah dan industri kita di mana-mana sekarang sedang dalam kondisi turun. Selanjutnya ada Mas Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia. Tentu saja karena namanya Masyarakat Transparansi Indonesia, tentu saja dia akan transparan. Dan dia berharap bahwa kabinet ke depan adalah kabinet yang transparan, sehingga tidak ada lagi kita mengenal mungkin orang-orang semen, tidak ada Bunda Putri, tidak ada Bupur, atau ya nomenklatur lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar urusan kenegaraan. Jadi ada menteri, tapi ada tangan-tangan besar di belakang menteri dan kementerian yang kemudian membuat birokrasi kita menjadi penuh dengan misteri dan kekacau balauan. Mas Jamil, silakan. Baik, terima kasih Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara berlima ini yang di depan mungkin saya satu-satunya orang LSM biasa. LSM malu, ya sedikit benar sedikit ngaco juga. Jadi kalau komentar saya ini agak sedikit ngaco ya sedikit juga. Benar. Pertama saya ingin menanggapi begini. Kalau ditanya satu kata tentang komentar ini ya luar biasa. Ini hasil yang menurut kami ini yang ditunggu-tunggu sudah sekian lama. Kenapa? Saya ingat betul tahun 2008 itu APBN kita itu 5.569 triliun. Nah tahun 2013 yang kemarin kita, atau tahun sebelumnya APBN kita 1.560 triliun, which is dalam 8 tahun itu terjadi perubahan 3 kali lipat. 3 kali lipat. Saya sama teman-teman di kantor mencari negara mana yang APBN-nya dalam kurun waktu 8 tahun drastis APBN-nya naik 3 kali lipat. Itu saya tidak menemukan. Even Amerika itu sampai naik 3 kali lipat, 40 tahun. Nah, dengan 3 kali lipatnya APBN, apakah pertanyaannya satu? Apakah pelayanan publik terhadap masyarakat juga 3 kali lipat meningkat? Ya jangan ditanya kesejahteraan, pokoknya 3 kali lipat. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ini lebih mengagetkan lagi ketika APBN-nya 3 kali lipat, rupanya baru sadar setelah LAN ini riset. Oh, uang yang 3 kali lipat itu mungkin habis terserap oleh mengextend banyak kementerian. Karena tahun 2008 mengextend banyak kementerian. Karena tahun 2012 kemarin itu ditambah lagi wamen dan lain-lain gitu. Itu akan beban biaya APBN luar biasa meningkat lagi. Ya tentunya kami juga melihat dari lapangan, ya saya pernah datang ke kantornya menteri yang berubah itu bukan pelayanan yang paling ini dindingnya kantor menteri jadi wallpaper. Nah itu saja yang paling berubah. Maka dari itu
kabinet yang sekarang itu menunjukkan bahwa kabinet yang terlalu boros, kabinet yang menurut kami tidak efektif juga, karena kami tidak merasakan pelayanan yang sejak 2008 itu merasakan 3 kali lipat, tetap susah-susah juga. Jangan pelayanan, infrastruktur itu apakah 3 kali lipat juga? Misalkan Pantura itu 3 kali lipat gitu, baik. Terus penambahan jalan 3 kali lipat, irigasi dan lain 3 kali lipat, kan tidak juga. Ini kan menjadi problem mendasar. Makanya kami di MTI akhirnya concern betul gitu, terhadap APBN ini, kami dorong terhadap pelaporan atau tentang anggaran dan keuangan ini lebih transparan lagi. Makanya kami dorong agar setiap kementerian itu dia bisa mencantumkan anggaran dan keuangan bisa diakses melalui website dan lain-lain seperti itu. Kemudian kami kira ini ketika kementeriannya besar, ada juga problem yang satu lembaga nih. Ini kan eksekutif, ada lembaga yang pengawas, BPK juga terlalu gemuk tuh. Dia punya 9 pimpinan, 9 anggota, padahal di beberapa negara, di Amerika cuma 1 orang, di Belanda 2 orang, di mana cuma 1, 2, 3. Di Indonesia dong ada 9 orang. Saya nggak tahu apakah itu menunjukkan 9 fraksi, Pak. Bukan ya? Kebetulan. Oh, ya. Nah, dari postur yang 34 ini kan tentunya satu kementerian itu akan terdiri dari banyak direktur, terdiri dari banyak kabag, kasubdit, kasih, SKPD, dan lain-lain. Kalau dulu ada teori yang sederhana ya, di salah satu televisi swasta itu, bahwa ketika kejahatan itu bukan timbul dari niat, tetapi dari kesempatan. Nah, wajar kalau banyak orang mengistilahkan sekarang korupsi itu semakin marak gitu. Ya karena kementerian semakin marak, semakin membuka kesempatan juga untuk orang melakukan korupsi. Wajar. IPK kita tidak akan naiknya. Kemarin kan IPK kita masih 32 gitu, walaupun angka peringkatnya naik gitu, lumayan naik. Nah ini menjadi problem dasar. Saya kira irisannya ada gitu ke sana. Gitu. Tentunya ini menurut saya, kesimpulan saya, ini bagian dari upaya untuk memberantas korupsi. Apa? Upayanya adalah merampingkan birokrasi, merampingkan kabinet, jadi menutup lubang-lubang kesempatan itu. Jadi kita dengan seperti ini artinya upaya kita akan terus berkelanjutan, akan terus membuahkan hasil yang maksimal. Saya paham kalau negara ini ya dibangun dari berbagai macam motif politik dan lain-lain, presiden melalui mekanisme politik dan lain-lain, termasuk menentukan kabinet. Tetapi kalau 100% kabinet itu ditentukan oleh motif politik, itu menurut saya tidak akan menghasilkan yang signifikan. Saya bertanya ketika ada istilahnya apa pergantian kabinet itu, reshuffle, yang dulunya ngurus koperasi, kok ngurus agama itu, yang dulunya ngurus bidang apa, sekarang loncat jadi ngurus bidang apa. Saya nggak kebayang tuh otak menteri itu. Begitu cerdasnya orang itu, atau begitu dulu apalagi kata Pak lulusan IAIN ngurusin IT kan, ngurusin internet. Saya nggak bisa kebayang itu kok bisa sampai seperti itu. Toh kalau misalkan ada motif politiknya ya dibungkus lah, ada porsi profesionalnya, misalkan ada mekanisme rekrutmen yang cukup baik atau seperti apa. Terus kemarin kami tidak habis pikir juga kenapa harus menambah wakil. Apakah ketika sebelum ada wakil menteri pelayanan publik itu mandek atau ada urusan yang tidak terselesaikan? Setelah ada menteri, setelah ada wakil, sebelum ada wakil urusannya sama, hasilnya juga sama, kita rasakan ya seperti ini saja. Nah ini kan menjadi kontraproduktif ya, kan presiden itu mencanangkan suatu program besar ya, termasuk yang di sini mengumumkan tentang reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi itu kan mendorong efisiensi dan efektivitas, kemudian bagaimana melakukan perubahan dalam tata kelola SDM.